Halo Sobat Laici Studio Channel, jumpa lagi di video Rasul Yakobus part yang ketiga. Video kita kali ini kita akan membahas karya Rasul Yakobus, saudara Tuhan, yang tertuang dalam karyanya, yaitu Surat Yakobus. Sedikit spoiler, video ini kita akan membahas yang pertama, siapakah penulis asli dari Surat Yakobus, dan yang kedua, apa yang melatar belakangi penulisan Surat Yakobus. Yang ketiga, ciri khas Surat Yakobus. Yang keempat, tema pokok Surat Yakobus. Yuk, siapkan kopi, cemilan, dan lainnya sambil pantengin terus Laici Studio Channel. Let's go to the max. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sosok Yakobus yang satu ini merupakan tokoh yang sangat dihormati secara umum dalam kekristenan mula-mula. Ia bahkan dikenali sebagai soko guru jemaat atau salah satu dari 3 pimpinan gereja di Yerusalem pada waktu itu. Soko guru ini berkaitan dengan rasul, sebagaimana yang dituliskan oleh Santo Ignatius dan juga Clemens dari Roma sekitar pada tahun 95 Masehi. Nah, sebagai salah satu soko guru gereja, Rasul Yakobus meninggalkan warisan iman yang berharga, yakni dalam suratnya. Menurut Patrick J. Hartin dalam buku Tafsir Perjanjian Baru, dikatakan bahwa surat Yakobus termasuk dalam kategori surat-surat Katolik. Secara tradisional, istilah surat-surat Katolik digunakan untuk menyebut 7 tulisan Perjanjian Baru, yaitu surat Yakobus, surat 1 dan 2 Petrus, surat 1, 2, dan 3 Yohanes, serta surat Yudas, sebagai bagian yang terpisah dari surat-surat Paulus. Di Gereja Timur, kata Katolik yang berarti universal atau umum digunakan untuk menyebut ke-7 tulisan tersebut. Hal ini merupakan hasil perkembangan dari satu pemahaman teologis bahwa tulisan-tulisan tersebut tidak ditujukan kepada satu jemaat tertentu, melainkan kepada jemaat pada umumnya. Penetapan ini menunjukkan bahwa surat-surat tersebut mempunyai sifat sebuah ensiklik yang diperuntukkan untuk diedarkan kepada berbagai gereja. Di Gereja Barat, tulisan-tulisan tersebut adalah surat-surat kanonik atau epistolae canonicae, yang menunjukkan ide bahwa tulisan-tulisan tersebut diakui sebagai bacaan liturgi dalam jemaat Kristiani. Nah, ada satu hal yang menarik nih guys ya. Ketika Athanasius, uskup dari Alexandria, menerbitkan surat Gembala Paskah yang memuat daftar Perjanjian Baru pada tahun 367 Masehi, surat-surat Katolik ini diletakkan sesudah Kisah Para Rasul, sebelum surat-surat Paulus. Urutan yang sama dapat ditemukan pula dalam banyak daftar kuno dari Perjanjian Baru. Berbeda dengan Codex Sinaiticus dan versi kitab suci Latin yang disebut dengan Vulgata, yang mengadopsi urutan yang lain, di mana surat-surat Paulus diletakkan setelah Kisah Para Rasul dan surat Katolik diletakkan setelah surat-surat Paulus. Nah, peranan yang amat berpengaruh dimainkan oleh kitab Vulgata, yang akhirnya menjadi penentu urutan sebagai urutan tradisional yang diikuti hingga saat ini. Identifikasi sang penulis. Pada surat Yakobus dibuka dengan salam dari si penulis secara langsung, terlihat di dalam Yakobus 1 ayat 1. Hal ini menyiratkan sekaligus mengkonfirmasi secara langsung bahwa tulisan-tulisan ini berasal dari Yakobus yang menyiratkan dirinya sebagai hamba atau doulos dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini merupakan suatu keunikan sang penulis dalam memperkenalkan dirinya, yang berbeda dari kedua rasul lain, yakni dalam surat-surat Paulus,
dan juga surat-surat Petrus, yang dengan seksama menunjukkan peran mereka sebagai rasul dalam salam pembukanya. Teman-teman bisa melihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 1 dan juga 1 Petrus 1 ayat yang 1. Beberapa informasi yang berkaitan dengan penulis dapat disimpulkan dari teks dengan melihat aspek-aspek berikut. Yang pertama, bahwa penulis sangat mengenal baik dunia Yudaisme. Dalam tulisan surat Yakobus ini, rupanya si penulis banyak memanfaatkan berbagai tradisi kebijaksanaan Israel. Pemikiran yang termuat di dalam tulisan surat Yakobus lebih menggambarkan mentalitas konkret dari kitab suci Ibrani daripada pemikiran abstrak Yunani. Yang kedua, si penulis mengenal baik kekristenan sejak semula. Dalam tulisan surat Yakobus sangat nampak berbagai hubungan dengan pemikiran dan tradisi Injil, khususnya khotbah di bukit. Yang ketiga, gaya penulisannya sangat menunjukkan gaya mengajar seorang guru. Namun, ada juga beberapa kalangan ahli yang berpendapat bahwasannya surat Yakobus ini belum tentu atau masih diragukan apakah benar si penulis yang dimaksud adalah Yakobus saudara Tuhan, yang notabene adalah uskup dari Yerusalem, ataukah ada penulis lain yang menggunakan wibawa nama Yakobus bagi suratnya, yang teman-teman dapat temukan di dalam buku ini atau buku ini dan juga buku ini. Dari ketiga buku tersebut, para ahli beralasan mengingat bahwasannya tulisan dari surat Yakobus ini menggunakan kualitas bahasa Yunani yang sangatlah baik, bahkan termasuk salah satu yang terbaik dari tulisan Perjanjian Baru. Jika dilihat dari sudut pandang gaya bahasa, penulis menunjukkan kecakapan yang unggul menggunakan gaya sastra yang untuk menyampaikan gagasannya secara ringkas tetapi jelas. Tulisan seperti ini hanyalah bisa dihasilkan oleh seorang yang amat terpelajar, khususnya dalam bidang retorika Yunani. Nah, dari kedua pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya, di sini admin Laici berpendapat juga dan sekaligus meyakini pula bahwa surat Yakobus memang ditulis oleh Yakobus itu sendiri. Mengapa? Ada 3 pertimbangan yang admin kira, yakni yang pertama, teks dari Yakobus menyebut para pendengar atau pembacanya dengan jelas, yaitu kepada 12 suku di perantauan. Frase ini dapat dipahami dengan latar belakang pengharapan akan pemulihan kerajaan 12 suku Israel yang terserak atau tersebar di luar tanah kelahirannya. Selama masa pembuangan, para nabi mewartakan pemulihan kerajaan 12 rasul tersebut. Hal ini menjadi keyakinan utama dalam tulisan tentang eskatologi dan apokaliptik Yahudi. Keyakinan ini juga menjadi latar belakang panggilan untuk bertobat yang diwartakan Yesus dalam Injil Matius 4 ayat 17. Dalam Injil Matius 15 ayat 24, Yesus menanggapi permohonan perempuan Sirofenisia dengan kalimat ini, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, pesan ini membawa misi Yesus, yaitu mengumpulkan dan menegakkan kembali kerajaan 12 suku Israel. Dengan menyapa pendengar atau pembaca, dengan cara demikian Yakobus berusaha melukiskan bahwa tugasnya mirip dengan tugasnya Yesus. Mereka merupakan awal dari pemulihan bangsa Israel yang sejalan dengan Yakobus 1 ayat 18. Yakobus melihat mereka yang sekarang termasuk Israel baru adalah anak sulung dan menggambarkan sebuah pendahuluan dari masa depan atau pemulihan umat Allah. Yang kedua, kemudian gaya penulisan yang ditunjukkan sangatlah kental dengan nuansa tradisi kebijaksanaan Israel. Sehingga tidak heran dalam buku yang bercermin pada iman mereka yang ditulis oleh Romo Nicholas Kristianto Serikat Jesuit, yang menyebutkan bahwa surat Yakobus sebagai tulisan Amos pada Perjanjian Baru, yang sobat semua dapat temukan pada halaman yang ke-200. Selain dari itu semua, admin juga menemukan dalam buku Seluk-Beluk Kitab Suci karya ST Dharma Wijaya PR pada halaman 584
bahwa unsur daripada surat Yakobus sangat dipengaruhi oleh tulisan kebijaksanaan Putra Sirah. Ada pula tekanan eskatologis, misalnya pada pengadilan yang menampilkan suasana keadaan di tanah Yudea terlihat dalam Yakobus 2 ayat 12-13, Yakobus 4 ayat 12, Yakobus 5 ayat 9-12. Dan perlu diketahui pula bahwa surat Yakobus sering digolongkan sebagai paranensis atau kumpulan nasihat atau moral menurut Martin Dibelius. Yang ketiga, dilihat dari gaya penulisan juga menunjukkan gaya pengajar atau seorang guru yang secara khas menunjukkan otoritas pengajaran yang berwibawa, dan mengingat pula pribadi Yakobus yang sangat dihormati oleh para jemaat pada waktu itu. Latar belakang penulisan surat Yakobus. Menurut perkiraan para ahli sebagaimana tercatat dalam buku ini, karya tulisan Romo Nikolaus Kristiantos Rikat Jesuit, bahwa surat Yakobus ini ditulis sekitar antara tahun 44 sampai dengan 62 Masehi. Di mana jika kita melihat antara tahun-tahun tersebut terjadi penganiayaan umat Kristen, baik dari hasil konversi dari Yudaisme ke Kristen maupun dari kalangan non-Yahudi yang menjadi Kristen. Penganiayaan yang terjadi di tanah Yudea dimotori oleh Raja Herodes Agripa ke-1, dan juga bagi suku-suku lain di tanah perantauan yang juga mengalami persekusi oleh kerajaan Romawi pagan dan pengaruh Helenis. Surat Yakobus ini dimaksudkan untuk menghibur jemaat-jemaat yang mengalami masa-masa sulit dan menderita karena imannya kepada Yesus Kristus, yang nampak di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Surat Yakobus menjadi rahmat yang dapat meneguhkan perjalanan umat beriman pada masa gereja perdana. Hal ini tentunya tidaklah mudah. Maka Yakobus secara tidak langsung menegaskan bahwa untuk memahaminya dibutuhkan hikmat, yang tercatat di dalam Yakobus 1 ayat ke-5. Nah, hikmat apakah itu? Jika berdasarkan konteks kitab suci, maka hikmat yang dimaksud dalam hal ini adalah tetap setia mengikuti Yesus Kristus walaupun dalam keadaan yang sulit dan juga menderita. Secara tidak langsung pula dikatakan oleh Yakobus pada awal suratnya bahwa pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan, yang tercatat di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Selain itu, Yakobus pun memberi jalan untuk menuju hikmat yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan 8. Di sana Yakobus mengajak para jemaat untuk, yang pertama, meminta hikmat tersebut langsung kepada Allah. Yang kedua, memintanya di dalam iman. Dan yang ketiga, tidak boleh bimbang sama sekali, tidak mendua hati agar memiliki hidup yang tenang, termasuk dalam menghadapi berbagai pencobaan. Selain masalah persekusi, ada hal lain juga yang dialami jemaat perdana pada waktu itu. Mereka mengalami masalah ketimpangan sosial dan nampak sekali adanya jurang pemisah antara kelompok yang kaya dan juga kelompok yang miskin. Sebagaimana yang tergambar dalam Yakobus 1 ayat 9 sampai dengan 11, Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 6. Hal ini merujuk pada kondisi sebelum kejatuhan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Penantian kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya atau eskatologis dalam surat Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11 memiliki kesamaan intensitas dengan surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, baik Tesalonika 1 dan juga Tesalonika 2, yang ditulis sekitar tahun 48 hingga 51-an Masehi. Perlu diketahui pula bahwa dalam surat Yakobus ini tidak ada penglihatan apokaliptik ataupun sastra apokaliptik seperti halnya kitab Wahyu. Jadi di sini dapat dipastikan bahwa surat Yakobus tidaklah ditulis sekitar akhir abad ke-1 ataupun awal abad ke-2 Masehi. Sebagai bukti kunci bahwa tulisan surat Yakobus ditulis sekitar antara tahun 40 sampai dengan 62 Masehi adalah berdasarkan karya tulis dari W.G. Kummel, The Introduction to the New Testament, yang menyatakan bahwa terdapat satu perikop kunci untuk menemukan pemikiran penulisan surat ini adalah pada perikop tentang iman dan perbuatan yang termaktub dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26.
Nampak sekilas bahwa perikop ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus mengenai pembenaran oleh iman di dalam Roma 3 ayat 21 sampai dengan 31, Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 14. Di sisi lain, Yakobus bukan ingin berdebat tentang iman dan perbuatan dengan Rasul Paulus, melainkan sebaliknya. Justru dengan perikop ini, Yakobus ingin menjelaskan salah pengertian yang terjadi di tengah-tengah jemaatnya mengenai tema pembenaran oleh iman yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma dan di Galatia, di mana kedua surat ini ditulis kira-kira antara tahun 53 sampai 56 Masehi. Kemungkinan lain salah pengertian jemaat perdana atas ajaran Paulus mengenai pembenaran oleh iman besar kemungkinannya bermula pada awal-awal pelayanannya Paulus di muka umum. Jika kita melihat kisah para rasul, Lukas mencatat bahwa Paulus pertama kali memberitakan Injil di Antiokhia. Bisa teman-teman lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Pelayanan Paulus selama setahun ini berlangsung sebelum kunjungannya ke Yerusalem pada saat bencana kelaparan terjadi, sekitar pada tahun 46 Masehi, yang teman-teman bisa buka di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai dengan 29 dan Galatia 2 ayat 1 sampai dengan 10. Dan masa-masa awal penganiayaan Herodes sekitar tahun 44 Masehi. Jadi sangat memiliki kemungkinan terbesar bahwa surat Yakobus ditulis pada masa penganiayaan Herodes ataupun sesudahnya. Dari data tersebut, kemungkinan Grunen dalam buku pengantar Perjanjian Baru memperkirakan bahwa surat Yakobus ditulis sekitar antara tahun 44 sampai 62 Masehi. Karena Rasul Yakobus martir sekitar tahun 62 Masehi, dan menurut penjelasan dari Grunen bahwa surat Yakobus ditujukan kepada 12 suku di perantauan, maka secara implisit menegaskan bahwa surat ini ditulis di Yerusalem, tepatnya di tanah Yudea. Ciri-ciri khas surat Yakobus dikutip dari Donald C. Stamp, Full Life Study Bible, terdapat 7 ciri khas surat Yakobus. Yang pertama, Yakobus lebih menekankan hubungan antara iman dan perbuatan dibandingkan kitab-kitab lain di dalam Perjanjian Baru. Yang kedua, Yakobus hanya menyebut 2 kali nama Kristus dalam surat ini, yakni Yakobus 1 ayat 1 dan Yakobus 2 ayat 1. Namun tidak memungkiri bahwa surat ini banyak mengenang ajaran-ajaran Yesus di dalamnya. Selain itu, surat Yakobus ini setidaknya merujuk sebanyak 15 kali khotbah Yesus di bukit. Surat Yakobus memiliki 108 ayat dan lebih dari separuh adalah perintah. Surat ini seringkali disebut sebagai Amsal Perjanjian Baru karena banyak berisikan mengenai hikmat dan instruksi praktis untuk hidup sehari-hari. Yang kelima, selain itu surat ini juga disebut sebagai Amos Perjanjian Baru karena dalam suratnya Yakobus banyak membahas mengenai ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial. Yang keenam, Yakobus adalah seorang yang cermat mengamati alam sekitarnya dan mencoba menggunakannya untuk menggambarkan dosa, yang teman-teman bisa lihat di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Yang ketujuh, ciri yang terakhir, gaya penulisan tegas, tepat, dan perintah yang singkat dan disertai dengan analogi yang hidup. Tema-tema pokok surat Yakobus. Tema-tema pokok surat Yakobus adalah mengenai iman dan perbuatan di tengah-tengah penderitaan yang mendera jemaat perdana pada waktu itu, yang berpuncak pada Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26, yang detailnya tergambar dalam bab surat ini. Tema yang pertama, iman dan hikmat. Teman-teman bisa temukan dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Yang kedua, keadaan rendah dan keadaan kaya. Yakobus 1 ayat 9 sampai dengan 11. Tema yang ketiga,
Pengujian dan pencobaan. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18. Tema yang keempat, pendengar atau pelaku firman. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Tema yang kelima, jangan memandang muka. Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan 13. Tema yang keenam, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Tema yang ketujuh, dosa karena lidah. Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Tema ke-8, hikmat dari atas. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Yang ke-9, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 6. Tema yang ke-10, jangan memfitnah orang. Yakobus 4 ayat 11 sampai dengan 12. Tema yang ke-11, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Tema ke-12, peringatan kepada orang kaya. Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 6. Tema ke-13, bersabar dalam penderitaan. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Tema yang ke-14, dan ini adalah tema yang terakhir, mengenai sumpah dan doa kepada orang lain. Yakobus 5 ayat 12 sampai dengan 20. Demikianlah surat dari Yakobus, di mana Rasul Yakobus hendak menunjukkan kepada kita apa yang sangat konkret dan penting untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita telah belajar bahwasannya iman harus diwujudkan di dalam kehidupan, terutama dalam kasih terhadap sesama, teristimewa kepada kaum miskin. Dari latar belakang inilah kita harus membaca kata-kata yang terkenal ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Melalui Rasul Yakobus ini kita mengenal bahwa mengenai perbuatan merupakan buah yang wajar dari iman, seperti perkataan Yesus sendiri yang di dalam kutipan Injil Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak hanya itu, Rasul Yakobus juga mengajarkan kita, apapun yang kita lakukan hendaknya diserahkan kepada tangan Allah. Rasul Yakobus hendak menekankan melalui pengajarannya untuk tidak merencanakan hidup kita ini menurut perhitungan dan selera pribadi kita sendiri, melainkan selalu memberi ruang kepada kehendak Allah yang mengetahui apa yang sungguh baik bagi kita. Oke, sampai di sini dulu video kita mengenai karya tulisan Rasul Yakobus yang perlu kita ketahui. Dan pada video berikutnya kita akan mendapatkan kisah bagaimana kisah kemartiran dari Rasul Yakobus pada video part yang keempat. Yang pasti kisahnya akan sangat epik dan juga sangat menyentuh hati. Nantikan terus dari video Rasul Yakobus. Jangan lupa kasih jempol kalau kamu suka pada video ini. Kemudian share juga kepada teman-teman kamu yang ingin mengetahui kisah dari Rasul Yakobus ini. Dan jangan lupa komen di kolom komentar, dan supaya kita bisa berinteraksi lebih dekat. Bagi kamu yang punya usul atau ide mengenai kisah-kisah para kudus, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa saksikan terus Lychee Studio Channel. See you. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.